Sejarah Perang Padri. Perang Padri terjadi di Sumatera Barat dan sekitarnya, tepatnya di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Pada abad ke-9, 3 orang ulama Minangkabau kembali dari Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Piabang, dan Haji Sumanik. Mereka mempelajari dan mengembangkan aliran Wahabi, yaitu gerakan yang menghendaki agama Islam dilaksanakan secara murni sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gerakan mereka disebut Gerakan Padri, artinya tokoh-tokoh agama atau ulama. Tujuan gerakan ini adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka pada jalan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar. Gerakan Padri disambut baik oleh para ulama dan sebaliknya. Gerakan tersebut ditentang keras oleh kaum adat yang menolak dihapusnya adat kebiasaan yang telah berakar meskipun melanggar agama. Maka terjadi ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat setempat. Proses peperangan Perang Padri. Peperangan terjadi antara kaum adat dan kaum Padri karena masalah agama. Perang tersebut berkobar sebelum Perang Diponegoro. Dari kota Lawas, pertempuran meluas ke Alahan, Panjang, dan Tanah Datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi di Indonesia. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821 sehingga kaum Padri menyerang pos-pos Belanda di Semawang, Soliair, dan Lintau. Belanda mendirikan benteng Fort Van Capellen di Batu Sangkar dan Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk menggempurkan kaum Padri. Upaya ini gagal sehingga Belanda mundur menuju ke Pagaruyung. Merupakan perang antara masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka dari Belanda. Perang ini berkobar setelah Perang Diponegoro. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar, perang berkobar di Muara Palam. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo. Belanda menerapkan taktik adu domba dengan cara mengirim pasukan pimpinan Sentot Prawirodirjo, salah seorang pemimpin Perang Diponegoro yang menyerah. Ternyata, Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda sehingga ia ditangkap dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerang beberapa pemimpin perlawanan seperti Tuanku Nan Cerdik. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dengan daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali. Tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Pertempuran akhirnya meletus kembali. Bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda.